Rekaman CCTV yang baru belum diungkap. Ini aneh banget, janggal coy. Bayangin ya, pelakunya ini nonton kasus ini lagi viral banget. Menghabisi seorang diplomat Indonesia dengan eksekusi kamar tertutup, palanya dilakban. Terus di backing oknum ladusing supaya beritanya ini seakan-akan si korban punya kelainan seksual. Ketika pelaku ini punya akses ke kamar korban, tahu waktu dan kegiatan korban, bahkan diduga punya backingan oknum ladusing serta orang dekat korban, rencana ini sudah sangat matang sempurna, bahkan tidak meninggalkan satu sidik jari pun di kamar. Mungkin pelaku bisa bayar orang, mungkin pelaku bisa bayar oknum. Tapi yang nggak bisa dibohongin dan dikelabuin, itu netizen guys. Nah, netizen pembela kebenaran, pengungkap kejanggalan. Ya kan, masih kita update kasus ini guys. Biarin nih pelaku-pelaku ya, para pelaku ini nonton ini keviralan ini. Nah, biar dia tahu ya, udah walaupun kamu bisa menyuap dengan uang banyak oknum ladusing, seakan-akan berita korban ini punya kelainan, kamu tidak akan bisa menyuap netizen pelaku. Nah, jadi kita masih update kasus ini ya. Bahkan yang terbaru ya, Let's Go dapat dari Metro TV itu rekaman video di mana penjaga kos ya, gitu. Pak Siswanto ya, kok Pak Sumanto. Pak Siswanto itu awalnya menggedor kamar Arya Daru ya. Nah, di mana? Daru. Sebelumnya sang istri ini udah dari jam setengah 1 pagi sama jam setengah 6 pagi udah minta buat dicekin suaminya gitu. Jangankan digedor, Pak Daru, jangankan digedor. Mereka berdua penjaga kos ini yang satu garu-garu bool cuman lewat-lewat doang. Bapak-bapak ini nggak pakai baju, cuman lewat-lewat doang di depan kamar. Dan bahkan dia nggak ngeliatin kamarnya Daru ya, dia ngeliatin jendela sebelah kamarnya Daru. Nah, ini menjadi kecurigaan netizen ya. Ini bukan menuduh penjaga kos ya. Ini cuman kejanggalan aja ya gitu. Tiba-tiba pagi-pagi kita lihat ya, dia nggak ada teleponan sama sang istrinya Pak Daru ya. Bahkan dia udah siap dengan temennya satu lagi bawa rekaman HP. Disinilah dia baru ketok-ketok Pak Daru. Padahal di jam 8 pagi ya. Kalau dia ngetok-ketok mungkin jam 11 siang gitu, mungkin masuk akal ya. Karena jam 11 kan orangnya harusnya udah bangun ya. Jam 8 pagi mungkin dia masih bobo gitu. Jam 8 atau jam 9 pagi ya. Nah, kita lihat aja ini update terbaru ya, CCTV yang menurut Let's Go kita nilai sendiri kejanggalannya ada berapa banyak gitu. Oh, dia udah buka-buka nih pakai kartu akses pertamanya ya. Terlihat penjaga indekos bernama Siswanto berkali-kali menempelkan lock card untuk membuka pintu kamar almarhum Arya Daru. Oh, dia ketok-ketok guys. Namun tidak membuahkan hasil. Kemudian Siswanto berusaha mengetuk pintu kamar. Nggak bisa juga dibuka ya karena di belakang itu ada di grendel. Nah, di sini baru dia mau nyoba nih guys. Namun mau nyoba buka. Tidak kunjung bisa dibuka. Siswanto menggunakan sebuah obeng untuk mencongkel bagian bawah dan samping kiri jendela kamar. Dibuka pakai obeng. Waktu lama jendela kamar berhasil dibuka. Dari video yang direkam oleh tetangga ini terlihat Siswanto mencoba membuka pintu. Oh, tetangga ini guys yang rekam. Nah, itu kordennya kan jatuh ya. Yang kita duga ada tangannya ya. Ternyata kamar Arya Daru dikunci ganda, baik secara elektronik juga manual. Dan akhirnya pintu berhasil dibuka. Dan saat itulah diketahui Arya Daru, sang diplomat Kemlu, sudah tidak bernyawa. Setelah jendela berhasil dibuka, terdengar suara sangat pelan dari penjaga indekos yang 2 kali memanggil nama Arya Daru. Pak Daru. Oh, manggil dia Pak Daru gitu. Atas nih. Papa ada surat atasnya nggak kalau di kamar? Ada surat atasnya nggak? Oh, ini yang grendel itu guys. Enggak itu nggak bisa surat atas yang masalah. Surat atas. Oh, kan? Oh, udah. Oh. Nah, oke guys. Jadi di sini kita lihat ya beberapa kejanggalan ya. Nah, kalau dari Let's Go ya mungkin kalian nemuin kejanggalan lebih banyak daripada Let's Go. Kalau Let's Go yang pertama kejanggalannya adalah dia pas banget di bawah jendela ya. Pas banget di bawah jendela itu ada tong sampah sama tempat buat tanda lantai licin gitu loh. Nah, pertanyaannya kan ini lantai licin kenapa ada di bawah jendela ini? Pas banget nih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
dia congkel pakai obeng kan. Nah, kita akan coba lagi nih nyongkel nih. Dan kita lihat ya, di sini jendelanya yang banyak yang kita pikir ada tangannya, yang menurut Let's Go itu adalah mungkin diganjel ya, diganjel. Nah, karena kalau kalian lihat di sini tuas jendela itu naik, tuas jendelanya masih naik. Nah, kemungkinan ini tuas jendela yang ditekan turun baru ngunci. Tuas jendelanya masih naik, berarti ini jendela yang nggak dikunci ya. Nah, pertanyaannya ngapain Pak Daru nggak ngunci jendela, tapi ngeganjel doang pakai korden. Nah, kemungkinan besarnya kan kemarin Let's Go udah bahas ya, kalau ada pelaku dia keluar lewat jendela dengan cara ini. Nah, sekarang kita akan bahas gampang inikah membuka jendela ketika kordennya diganjal. Nah, ayo kita coba bareng-bareng. Jadi kita lihat ya, ini jendela yang agak mirip ya. Nah, jadi di sini kita mencoba mencongkel ya, seperti biasa pelaku keluar lewat jendela gitu. Set pelaku keluar lewat jendela, tolong. Nggak bagus fleksibilitasnya ya. Ada. Nyangkut anjing. Nah, posisinya ini memang udah keluar guys. Jadi ininya ini kan nggak bisa dia kunci sendiri. Kecuali pakai cara Let's Go kemarin ya, bisa dikunci ya. Kita ganjel pakai ini guys, pakai korden. Kalau pakai korden diganjel doang, ini bisa guys. Pakai tangan Let's Go bisa buka. Nah, ini pertama Let's Go pakai tangan. Nah, ini Let's Go buka pakai tangan guys, bisa. Kita taruh sini aja ya. Ceritanya ini diganjel ya. Nah, kita pakai pulpen aja, pakai pulpen nggak bisa ternyata guys. Kita pakai obeng lah. Kita pakai obeng, tapi karena jendelanya udah rusak kemarin ya, kayaknya lebih gampang sih. Pakai obeng, lebih gampang dia. Nah, terus kita pakai ke sebelah kiri, pakai obeng. Ini obeng ya, di sebelah kiri. Nah, itu dia guys. Dan ternyata kalau memang jendelanya diganjel pakai korden ya, itu memang segampang itu bukanya guys. Ini Let's Go udah praktekin ya gitu. Memang segampang itu. Dan kalau kalian lihat tadi ya, di kiri-kiri itu pas Let's Go, memang obeng Let's Go mungkin nggak sepanjang bapak-bapak Sumanto. Siapa namanya? Siswanto gitu. Nggak sepanjang Siswanto ya. Tapi pas Let's Go dobrak pakai obeng, itu memang kena kordennya, terus kordennya tuh jatuh gitu. Nah, pertanyaannya kan kenapa dia ngambil dari samping kiri? Nah, apakah dugaannya ya ini berandai-andai aja. Apakah dia memang, waduh ini ketahuan nih kalau kordennya diganjal, jadi aku harus sodok-sodok nih biar kordennya langsung jatuh biar nggak ketahuan. Apa seperti itu nanti pertanyaan kita semua ya. Terus itu yang kecurigaan pertama, yang kecurigaan kedua bahwa waktu dia masuk dia ngomong Pak Daru dari penjaga indekos. Masih dia ngomong Pak Daru ya, padahal tadi diketok-ketok udah nggak diangkat-angkat, udah nggak direspon gitu ya sama Pak Darunya. Dia bilang Pak Daru gitu. Dari cara dia mengintip, nah kalau Let's Go mungkin waktu mengintip di sebelah jendela, Let's Go kan langsung buka jendelanya. Atau bahkan kalau Let's Go ngintip, kan Let's Go penjaga kos nih, Let's Go kan pasti tahu di mana ada letak tombol lampu ya. Let's Go pasti akan hidupin lampu dulu gitu. Hidupin lampu dulu, baru panggil Pak Daru. Dan mungkin suara Let's Go akan lebih keras ya. Kalau dia kan Pak Daru gitu. Kalau Pak Daru. Setelah jendela berhasil dibuka, terdengar suara sangat pelan dari penjaga indekos. Terus kan Pak Daru, ketok lagi, tok dari dalam. Pak Daru gitu. Nah, baru buka lampu atau buka gorden. Ataupun Let's Go pasti kan nanya teman Let's Go ya, itu Pak Daru, dia gimana ya? Apa dia pingsan ya? Gitu. Pasti nanya dulu sebelum buka pintu ya. Nah, ini kecurigaan Let's Go ya. Atau mungkin Let's Go aja yang kayak gitu ya gitu. Nggak tahu juga ya. Karena banyak yang curiga, logikanya begitu jendela dibuka langsung lihat tempat tidur, di situ ada Pak Daru yang udah meninggal, spontan kaget terus panik gitu. Tapi kenapa ini santai aja sampai buka pintu nggak ada panik-paniknya ya? Itu juga dicurigai ya. Bahkan nggak cuma kita yang curiga guys, seksiolog juga curiga atas hal ini ya. Amiri Zoya ya, kita lihat ya. Masa ngelihat orang meninggal gitu dengan kondisi lakban bisa biasa aja mukanya. Sambil kami tampilkan coba. Nah, bener. Pas lagi dia ada megang handphone, nggak ada ekspresi sama sekali, nggak ada shock-shocknya. Pada saat dia masuk, ini kan sebentar lagi pintu akan dibuka, nggak ada ini shocknya sama sekali. Lihat dia keluar. Oh, itu guys. Oke. Reaksi yang ini, Mbak, reaksi ini ketika masuk Sama. bukan Kak? Lihat. Reaksinya tuh kayak tuh, oke, kita rekam ya.
Something kita rekam. begitu pertama kali melihat itu yang paling genting menurut saya gitu ya. Begitu pertama kali melihat tidak ada ekspresi kaget sama sekali. Coba kalau misalnya kita ya masuk ke dalam ruangan asing apalagi gitu ya. Ada orang di lakban kuning. Apa sih ekspresinya kan paling shock dulu atau apa? Nggak ada reaksi itu. Itu menurut saya agak janggal. Nah, itu deh guys. Bahkan seksiolog Ameri Zoya aja bilang ini agak janggal ya. Tapi bukan bermaksud menuduh sekali lagi. Nah, kalau kita kan, kalau Let's Go lah gitu. Let's Go pas buka, terus di dalam ada lakban. Let's Go pasti merinding, lari. So, Pak, coba cek. Ada ini loh, ada Pak Darunya ke lakban kepalanya. Let's Go bakal ajak si bapak-bapak yang ngerekamnya buat ke dalam. Ayo Pak, berdua Pak. Let's Go pasti nggak berani gitu. Nah, sedangkan ini waktu dia keluar, lebih santai atau dia juga pakai sandal dulu guys. Nah, kalau kita kan pasti kaget gitu. Soalnya dicontohin, bayangin kamu ke dalam ruangan yang gelap, tiba-tiba kamu ngeliat orang kelakban palanya gitu. Gimana nggak kaget dan teriak gitu. Sedangkan bapak ini dinilai ya, bapak dua orang ini dinilai sama Amirin Zoya ini tidak ada kaget atau shock di dalam di raut wajahnya gitu. Ya kalau kita berhusnuzon ya, mungkin dua bapak ini dalam hidupnya sudah lebih shock gitu. Anak saya kuliah, lebih shock biaya kuliahnya. Nah, bisa jadi kan gitu. Atau bapak-bapak ini, oh saya sudah 50 tahun, saya masih shock jadi penjaga kos, harusnya saya jadi direktur. Itu lebih shock dengan kehidupan. Ya nggak tahu juga ya. Jadi menurut mereka berdua mungkin, wah pala lilit di lakban itu nggak se-shock anak saya minta aerox sih gitu. Nah, anak saya minta aerox gaji saya 3 juta itu lebih shock gitu buat saya. Nah, mungkin seperti itu ya. Ini kita nggak tahu juga ya gitu. Soalnya ya semua setuju di sini ada sedikit kejanggalan ya. Mungkin yang nggak setuju cuman oknum ladusing aja ya. Mungkin ya yang udah dibayar mungkin ada kalau ada oknum ya gitu. Karena kalau netizen bilang sebenarnya itu udah kebuka, cuman kejepit korden seperti yang kita praktekin tadi. Biar kelihatannya tuh agak susah gitu. Makanya agak dilama-lamain itu ngerekamnya gitu, Padahal tadi Let's Go tuh mungkin nggak nyampe 3 menit ya. Kan lagi divideoin sama temennya. Lihat aja engsel jendelanya udah naik ke atas. Ya, ternyata engsel jendelanya tuh nggak kekunci guys. Nah, karena kalau ada yang bilang itu penyidik ini apa nggak berpikir ya kalau penjaga kos ini agak aneh. Karena saat malam dia diminta bantuan sang istri korban, tapi nggak ketok pintunya Arya gitu. Terus subuh-subuh juga nggak diketok. Nah, seperti yang kita curigai ya gitu. Dan anehnya pagi-pagi, tiba-tiba dia udah berdua sama tetangganya ya. Katanya tetangganya kan dia bilang, tiba-tiba udah berdua dia. Udah siapin rekaman HP, ya rekaman HP mungkin disiapin karena jaga-jaga gitu. Seakan-akan dia tahu akan ada peristiwa ini. Mungkin dia mengira ini peristiwa Pak Darunya pingsan gitu. Itu Pak Daru selingkuh gitu. Sejadi ya, mungkin jadi dia dicurigain, jangan-jangan lagi selingkuh nih. Makanya malam-malam dia nggak berani ketok. Takutnya lagi indohoy berdua. Nah, sama selingkuhannya. Mungkin penjaganya berpikir seperti itu ya. Kalau pagi-pagi kan mereka udah bangun, udah pakai baju. Mungkin dugaannya seperti itu ya. Ya kita mencoba banget lah berpikir positif sebagai penjaga kos ya. Mencoba banget nih. Apakah fungsi untuk menyiapkan alibi agar tidak dicurigai sehingga ada saksi dan dia berupaya buyarkan TKP dengan congkel-congkel jendela? Waduh, bagus juga nih analisanya. Jadi menghilangkan jejak pelaku ya, karena TKP rusak dengan alibi yang baru bersama saksi. Yang aku aneh, kenapa dia bawa temannya dan rekam HP sebelum terbuka? Ya bener ya, kenapa dia bawa temannya ya? Kenapa dia nggak ngerekam HP sendiri ya? Di sini saya congkel ya Bu, ini saya ketok-ketok Pak Daru, itu rekam HP sendiri dirinya sendiri ya. Nah, kenapa harus direkamin temennya? Nah, itu juga pertanyaan besar ya. Bagus nih analisanya nih. Ya, benar juga sih. Kalau Let's Go sebagai penjaga kos, Let's Go mungkin nggak perlu bawa teman ya. Gitu. Let's Go, kecuali teman Let's Go ini yang engineering gitu. Kecuali teman Let's Go ini yang penjaga kos gitu. Let's Go anak magang gitu. Atau Let's Go penjaga kos baru ya gitu. Dia yang bisa congkel-congkelan gitu. Kalau Let's Go biasa nyongkel sendiri ya, Let's Go kayaknya nggak perlu bawa orang deh. Let's Go bakal ngerekam HP sendiri. Ini Bu, Pak Arya udah saya ketok nggak bangun, saya coba congkel ya. Nah, mungkin Let's Go kalau nggak pakai tripod ya rekam taruh di bawah lah, itu kan ada tong sampah tadi. Jadi saya mau rekam ya, saya mau congkel ya gitu. Mungkin Let's Go akan nyongkel sendiri gitu ya. Di pagi-pagi kenapa dia bawa teman ya? Nah, itu pertanyaan kita ya. Pakaian juga guys. Nah, pakaian Arya Daru ditemukan sama persis dengan CCTV waktu dia selesai buang sampah. Dia nggak ganti baju, nggak ganti celana ya. Katanya celananya masih celana panjang, cuman kegulung gitu loh. Nah, ini juga agak janggal ya. Kenapa? Karena cowok kalau baju biasanya tuh nggak pakai baju. Kalau cowok baju nggak pakai baju. Kalau cowok bubuk itu biasanya nggak pakai baju. Tapi kalau dia pakai kemeja itu janggal. Kecuali dia habis mabok gitu ya.
Arya kan nggak mabok nih. Arya Daru kan nggak mabok yang pertama. Yang kedua dia pakai celana panjang ya. Cowok itu jarang sih tidur pakai celana panjang. Ya kecuali mabok gitu. Mabok lem. Udah let's go bilang. Arya Daru itu bukan mabok lem gitu. Bukan pengamen mabok lem. Dia pulang-pulang lilit palanya pakai lakban. Terus habis itu nggak mandi. Langsung bobo aja di kasur dia. Pak Arya Daru itu diplomat. Berpendidikan tinggi gitu loh. Ya pasti minimal dia ganti celana pendek lah. Minimal tuh dia ganti celana pendek. Dan kemejanya nggak dipakai, minimal itu. Kalau pakai masih baju kaos warna putihnya, at least celananya dia masih ganti. Ada info terbaru juga bahwa menurut otopsi ya, Pak Daru ini menghembuskan nafas terakhirnya sekitar jam 3 sampai 4 pagi gitu. Dan juga lebih aneh lagi ya, gitu. Jam 3 sampai jam 4 pagi dia emang nggak bisa bobo gitu. Dan kalau nggak bisa bobo, aduh aku nggak bisa bobo nih. Aku mau colai gitu. Aku mau colai pakai kepala dilakban. Yang pertama ya, dia subuh-subuh ya pakai kepala dilakban itu kan aneh gitu loh. Ribet, itu ribet. Pakai kepala dilakban itu ribet banget. Sampai leher. Yang kedua dia tidak ditemukan tanda-tanda colai gitu. Kalau misalnya dia pun dugaannya ya, anggaplah dia punya fantasi, dia colai. Habis itu kan dia lagi sakaratul maut tuh, lagi setengah-setengah mau sakaratul maut, kenikmatannya sakaratul maut, terus dia orgasme lah, dia cerot lah keluar. Nah, karena dia orgasme, dia badannya dia lemes. Habis itu napasnya dia udah nggak bisa napas karena ketutup selotip, dia mau sakaratul maut. Pas dia udah lemes, dia nggak ada tenaga buat buka lakbannya, otomatis ya kan kalau cowok-cowok kan kadang orgasme kan lemes gitu ya, nggak ada tenaga. Otomatis pasti ketemu pejoy di mana-mana. Pasti ada pejoy di mana-mana, bekas-bekas pejoy itu pasti ada. Terus pasti juga celananya ya nggak pasti, ya pasti melorot celananya ya. Bahkan mungkin dia celana dalamnya juga melorot ya, titiknya kelihatan. Itu dugaan fantasi seksual ya. Jadi menurut Let's Go, dugaan fantasi seksual ini benar-benar harus dihilangkan gitu loh. Siapa sih yang narasi yang buat fantasi seksual ini? Siapa sih? Apakah oknum yang dibayar? Nah, itu pertanyaan kita ya. Apalagi kalau masalah GERD. Aduh, GERD. Kalau orang GERD ya, boro-boro mau ngelakban pala. Gerak aja ulu hati sakit gitu. Kalian pernah GERD nggak? Asam lambung naik. Aduh, mau gerak aja dada panas, sesek. Boro-boro ngelakban pala gitu loh. aduh, asam lambungku naik. Lakban. Aku ngelilit pala dulu lah. Buset, itu repot. Orang GERD itu udah ulu hati sakit, dada panas. Udah meringkuk aja dia gitu. Kalau udah GERD. Nah itu dia guys. Gimana menurut kalian tentang kasus ini guys? Dan salah satu hal lagi ya. Let's Go belum ketemu informasi tentang keluarga atau istrinya Pak Arya Daru ya. Setahu Let's Go, atau mungkin sepemikiran Let's Go, kalau Let's Go adalah istrinya Pak Arya Daru, ataupun keluarga dari Pak Arya Daru, Let's Go udah pasti keluar-keluar nih guys. Let's Go udah pasti keluar-keluar di sosial media ya. Let's Go akan buat story yang banyak. Saya nggak terima suami saya kepalanya dililit. Bahkan dibilang punya kelainan seksual. Saya nggak terima gitu. Buat hashtag justice for Arya Daru gitu, satu keluarga gitu. Kita semua nggak ada yang terima bahwa Pak Arya Daru diduga punya kelainan seksual. Udah pasti Let's Go udah pasti ngamuk di sosmed ini guys gitu. Nah tapi sampai sekarang dari pihak keluarga dan pihak istri Let's Go belum melihat ada tanda-tanda mereka ngamuk, ada tanda-tanda mereka menyangkal dugaan-dugaan di mana Pak Arya Daru ini punya kelainan seksual. Sampai sekarang nih Let's Go belum lihat apakah mereka masih sibuk berduka atau apa. Jadi memang nggak pernah lihat sosmed atau gimana gitu. Let's Go belum lihat. Nah itu dia beberapa kejanggalan dari kasus terbaru ini. Gimana menurut kalian guys? Kasih analisa kalian, kasih pendapat kalian tentang kasus kali ini gitu. Thank you banget nih atas teman-teman yang masih support ya. Dari Sri Sultan kita, Sri Wahid 811, thank you banget atas supportnya, mantap. Sultan Hongkong kita, Sri Wahid 811. Ini masalah diplomat ini kan dia sering ngebantuin orang-orang di luar negeri ya, TKI dan juga TKW ya. Mungkin Sri Sultan kita juga salah satunya di support juga nih sama Pak Daru secara nggak langsung ya. Nah, jadi kita harus bener-bener nih menuntaskan kasus ini nih gitu. Dari Budi Setiawan. Bang, tolong banget kasus Alvaro Kiano Nugroho. Anak umur 6 tahun di Pesanggaran, Jakarta Selatan, hilang 6 Maret. Sampai sekarang, buset lama ya, belum ditemukan. Diduga diculik orang yang ngaku bapaknya. Kasihan Bu Arum, ibunya Alvaro. Sudah nyari kemana-mana, belum ada titik terang. Dari pihak kepolisian, waduh, juga tidak ada update. Nah, pasti gitu. Perkembangan terbaru. Tolong bang, kasus ini supaya Alvaro bisa ditemukan. Ini udah 4 bulan lebih, padahal pas awal hilang, itu sempat viral masuk TV, tapi nggak ada kelanjutan kasus lagi. Kasihan ibunya nungguin bang. Oh, oke deh, Budi Setiawan ya. Let's Go, mungkin akan cari informasi tentang Alvaro Kiano Nugroho ya. Nah, menyayat hati ya. Dari 6 Maret hilang,
Let's go usahakan. Nanti kita buat cari tahu informasinya lebih lanjut ya. Thank you banget ya, Budi Setiawan. Dari Aldila gitu, kok istri Pak Dubes nggak pernah muncul di publik, mencurigakan. Nah, bener juga kan ini kan. Ada yang curiga juga kan. Maksudnya, curiga kenapa sih, apa lagi sibuk atau gimana, atau lagi berduka. Kok ini udah sepekan, kan udah seminggu kan, kok belum muncul juga gitu. Ya, seperti Alex bilang tadi, kalau Alex udah keluar-keluar nih, minta keadilan di sosmed gitu. Karena minta sama Pak Ladusing ya kadang-kadang Pak Ladusing udah ada yang ngatur sih gitu. Netizen itu punya power lebih besar daripada Ladusing ya. Kalau kita lihat kasus Brigadir J aja kan, kalau nggak ada netizen, waduh, masih bebas tuh yang lain-lain itu. Nah, thank you banget atas supportnya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini memberikan support lebih atau analisa kalian, ada link sawernya di bawah seperti Aldila ataupun dari Super Tank seperti Sultan Hongkong dan Budi Setiawan lainnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.